Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Novel Triandi, maba UIN Malang dari Fakultas Humaniora jurusan Sastra Inggris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sosialisasi prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Mengenai sosialisasi prokes 5M, kasus aktif COVID-19 di Indonesia masih terus terjadi, bahkan sudah lebih dari 1 juta. Sebagai upaya pencegahan penyebaran, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menerbitkan Instruksi Nomor 1 Tahun 2021 tentang gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan. Instruksi yang ditujukan kepada seluruh jajaran Kementerian Agama, pusat hingga kabupaten kota ini untuk mengintensifkan sosialisasi penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat. Menak juga meminta jajarannya untuk mengajak ormas dan tokoh agama dalam sosialisasi protokol kesehatan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan interaksi serta menjauhi kerumunan. Instruksi ini disampaikan Gus Yakut sapaan akrab Menak menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi dalam rapat terbatas Jumat tanggal 29 bulan 1 2001. Menak juga sudah menggelar rapat koordinasi dengan para kepala kantor wilayah dan kepala Kemenak kabupaten kota dari 13 provinsi secara daring pada awal pekan ini. Hadir juga Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar, serta para staf khusus Menteri Agama. Ini bagian dari upaya kita untuk menekan laju paparan COVID-19 dan tentu saja ini bagian dari tugas kemanusiaan kita. Secara spesifik, instruksi ini ditujukan kepada 7 pihak, yaitu pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama Pusat, Rektor Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala Kanwil Provinsi dan Kemenak, Kabupaten Kota, Kepala Madrasah, Kepala KUA, Penyuluh Agama, dan seluruh aparatur sipil negara Kemenak. Secara umum, instruksi ini meminta ASN Kemenak untuk menjadi teladan dalam penerapan 5M pada setiap aktivitas di kantor maupun di luar kantor. Selain itu, ASN harus aktif dalam sosialisasi dan penerapan disiplin protokol kesehatan di lingkungan satkernya, termasuk dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat. ASN Kemenak juga diminta meminimalisir kegiatan yang berpotensi menimbulkan banyak kerumunan. Instruksi lainnya terkait keharusan para pihak untuk melaporkan secara berkala terkait kemajuan gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan kepada tim tanggap darurat pencegahan penyebaran COVID-19. Kementerian Agama Republik Indonesia melalui website dengan laporan dalam bentuk foto atau video. Instruksi Menak ini melengkapi sejumlah ketentuan dan pedoman dalam penyelenggaraan layanan keagamaan di masa pandemi yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Kementerian Agama. Ketentuan itu antara lain terkait penyelenggaraan ibadah di rumah saja serta pembelajaran di lembaga pendidikan agama dan keagamaan pada masa pandemi. Seluruh ketentuan prokes yang diterbitkan sebelumnya masih tetap berlaku, bahkan harus ditingkatkan dan diperkuat pelaksanaannya melalui koordinasi dan pelaporan. Berikut instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang gerakan sosialisasi kesehatan protokol kesehatan. Yang pertama, pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama Pusat untuk menjadi teladan dalam penerapan 5M pada setiap aktivitas di kantor maupun di luar kantor, melakukan sosialisasi penerapan disiplin protokol kesehatan dan memerintahkan kepada jajarannya untuk disiplin dalam penerapan protokol kesehatan di kantor maupun bagi yang bekerja dari rumah, serta tidak keluar kecuali sangat penting dalam jangka menekan laju penularan COVID-19. Dilarang menyelenggarakan atau menghadiri kegiatan di kantor atau di luar kantor yang berpotensi menimbulkan kerumunan banyak orang. Lalu, untuk Rektor Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri untuk menjadi teladan pada penerapan 5M pada setiap aktivitas di kantor maupun di luar kantor. Melakukan sosialisasi penerapan disiplin protokol kesehatan dan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan di lingkungan satkernya dalam rangka menekan laju penularan COVID-19. Dilarang menyelenggarakan atau menghadiri kegiatan di kampus atau di luar kampus yang berpotensi menimbulkan kerumunan banyak orang. Kantor, ruang kuliah, perpustakaan, dan gedung pertemuan wajib menerapkan protokol kesehatan dan 5M.
serta aturan kapasitas maksimal penggunaan tempat kegiatan selama pandemi COVID-19. Wajib melapor setiap hari kemajuan gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan kepada tim tanggap darurat pencegahan COVID-19. Kementerian Agama Republik Indonesia melalui website Kemenak.go.id, laporan dalam bentuk foto atau video. Lalu, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Kementerian Agama untuk menjadi teladan dalam penerapan 5M pada setiap aktivitas di kantor maupun di luar kantor. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan dan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan di lingkungan satkernya dalam rangka menekan laju penularan COVID-19. Dalam pelaksanaan sosialisasi 5M dapat melibatkan organisasi masyarakat keagamaan, terutama organisasi pemudanya untuk mengakselerasi gerakan sosialisasi tersebut. Mengajak para tokoh agama atau tokoh masyarakat adat untuk membuat video pendek dan memasang spanduk himbauan penerapan protokol kesehatan. Dilarang menyelenggarakan atau menghadiri kegiatan di kantor atau di luar kantor yang berpotensi menimbulkan kerumunan banyak orang. Kantor dan gedung aset Kementerian Agama, termasuk tempat ibadah di dalam area kantor, wajib menerapkan protokol kesehatan. Aturan kapasitas maksimal penggunaan tempat kegiatan selama pandemi COVID-19. Wajib melaporkan setiap hari kemajuan gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan pada tim tanggap darurat pencegahan penyebaran COVID-19. Adapun mengenai pentingnya vaksinasi, vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Mulai dari awal tahun 2001 hingga saat ini, vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan COVID-19. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok atau herd immunity. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada. Kelompok prioritas menerima vaksin COVID-19 saat ini adalah tenaga kesehatan yang memiliki risiko tinggi terpapar COVID-19, lansia 50 tahun ke atas, dan orang dengan pekerjaan yang memiliki risiko tertular. Kemudian, vaksinasi akan dilanjutkan ke kelompok penerima lainnya. Berdasarkan rekomendasi terbaru dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam PAPDI, saat ini penyintas COVID-19 harus segera mendapatkan vaksin COVID-19 dengan rentan waktu 3 bulan setelah dinyatakan bebas COVID-19. Vaksin memiliki lebih banyak manfaat dibandingkan efek samping yang dihasilkan. Vaksin dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19. Perubahan alami yang dialami ibu hamil membuat sistem imun di dalam tubuh juga dapat berubah. Central of Disease Control telah menyatakan bahwa ibu hamil dan ibu menyusui boleh melakukan vaksinasi COVID-19 untuk menekan potensi terinfeksi. Meski begitu, tiap kebijakan tetap berbeda-beda. Di kota Surakarta sendiri, ibu hamil masih belum diperbolehkan untuk melakukan vaksin. Dimanapun berada, alangkah lebih baik untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter sehingga kesehatan dan keselamatan ikut terjamin. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Atas kesalahan dan kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.